ternyata ada manfaatnya juga. Gue lama-lama di rumah kan tuh bersyukur. Dan ini memang ya yang Maha Kuasa tuh punya berbagai macam cara untuk menyadarkan kita bahwa Dia nggak pernah ninggalin kita. Betul. Gitu aja. Tongkrongan hari Ramadan, tongkrongan hari Ramadan, tenang-tenang di sini nonton TH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Bertemu lagi sama kita, bersama saya Firman, dan ada siapa di sini? Saya Konrad. Iya man. Iya man. Ya, masih di program THR Tongkrongan Hari Ramadan. Hari Ramadan. Dan kali ini nongkrong bareng sama Konrad. Sahabat lama. Kun nih kalau kita nggak corona nih gue udah ciuman sama dia nih. Iya, gue udah apain udah. Oh, gini. Asik. Udah lama kangen juga gue sama lu. Aduh, ini terakhir ketemu tadi sempat ngobrol di off air. Terakhir ketemu katanya kayak 3 tahun lalu itu, tapi gue gak percaya. Selama itu ya? Iya ya, lama banget ya. Lama men. men. Lama ya? Iya. Tapi gue senang sih, maksudnya bangga juga, sangat bangga. Maksudnya akhirnya kan gue di dunia permusikan itu agak sedikit tidak banyak eksis lah ya. Tapi gue melihat teman-teman gue ya, kayak lu, terus siapa lagi ya, maksudnya anak-anak gitu ya, pergerakannya semakin maju, semakin berkembang. Tapi gue pantau lu juga di sosial media lu berkembang juga ya kan, tapi di jalur beda. Iya, tapi kan di jalur positif kan ya, itu yang paling penting. Amin ya kan. Nah ini Kun juga salah satu bisa dibilang pejuang musik reggae Indonesia. Setuju nggak guys? Setuju dong, harus setuju lah ya kan. Dan ini Kun, kan sekarang kita lagi di tengah bulan Ramadan yang emang lagi virus corona. Siap. Ya kan, terus lu gimana sih pertama kali lu kayak tahu kapan paniknya nih Kun? Pertama kali lu panik denger wabah ini tuh kayak wah ini bener-bener kayak ini nyata nih, ini harus kita waspadai nih. Gue sih paniknya tuh semenjak kejadian di Wuhan. Oke. Gue paniknya tuh kenapa? Karena gue langsung ngebayangin masa kecil gue. Gue nonton film kartun di mana penjahat tuh suka nyebarin virus kan. Oh iya benar. Vaksin terus kayak film-film kartun itu lah. Iya. Itu kan mereka nyebarin kartun terus ada superhero dia nyelamatin. Iya. Terus gue langsung ngebayangin, oh apa mungkin ini bentuk perang zaman sekarang ya? Ya udah, akhirnya gue ngobrol sama anak gue, bini gue soal masa kecil gitu kan. Iya. Anak-anak gue sih belum terlalu panik karena ini, gue sih udah panik. Gue bilang ini gimana nanti gue kalau nyebar ke ini di mana, karena beritanya tuh kan orang mati. Bener-bener kayak di film ya kan. Iya. Gimana gue nggak panik? Betul. Coba gitu. Iya. Gue belum bisa apa-apa. Gue belum, ya warisan gue ke anak-anak apa coba lu lihat. Ragu. Album gue juga nggak udah. Lo tau sendiri kan. Itu kepanikan gue men. Bukan karena pas masuk ke Indonesia, dari Wuhan gue udah panik. Jadi lu salah satu orang yang lebih aware juga sih sebenarnya kan. Karena kalau tahu kan gue family man. Iya makanya. Jadi lu langsung memikirkan gimana nih kalau emang terjadi sampai ke Indonesia. Iya. Dan akhirnya kan emang nyampe ke Indonesia. Mampir dia. Dan itu gue tambah panik. Iya kan? Gue tambah panik karena pasti gue mikir gue nggak ada kerjaan nih asli. Iya. Gimana gue hidupin bini anak gue gitu. Iya betul. Waduh, gue cuma pasrah sama yang di atas aja deh. Iya. Apalagi kan emang ya profesi sebagai musisi yang di entertainment gitu ya, pasti pada tahu juga emang dengan ada dampak virus corona ini pasti kita mendapatkan dampaknya sangat luar biasa nih. Luar biasa banget. Ya kan, kayak contohnya kayak lo pasti manggung cancel semua. Pending. Jadwal udah masuk padahal nih tapi pending semuanya. Iya. Terus mau ngamen kemana-mana pun nggak bisa, ya kan? Akhirnya sekarang ya udah gimana lo cara ininya nih kayak akhirnya mencari jalan keluar gimana tuh? Gue coba cari jalan keluar biar gue nggak panik. Pertama biar gue nggak panik dulu deh. Gue cari informasi segini, dan setelah masuk ke Indonesia virus itu COVID-19 corona ini, berita semakin banyak kan. Di media sosial ataupun di media online, di TV juga. Dan akhirnya satu ketika gue nonton berita VOA itu ini ada satu orang, dia katanya sempat corona, cuman di Amerika aja maskernya susah. Terus mereka dilarang periksa pun. Dia waktu itu diperiksa, cuman dia bilang dia nelpon kan, kalau cuman panas biasa aja di rumah aja. Nah akhirnya gue baru tahu ternyata virus ini nggak terlalu berbahaya, dalam arti gini, buat kita yang nggak ada penyakit apa-apa, sejarah penyakit apa-apa. Karena setelah gue tahu informasinya bahwa buat yang meninggal itu rata-rata
usianya udah uzur juga, udah usia udah lanjut usia, terus dia punya penyakit bawaan. Jadi gue agak kurang paniknya. Terus anak-anak tidak banyak yang jadi korban karena mereka imunnya kuat. Terus mereka hanya sebagai pembawa aja, pembawa virus itu kalau mereka keluar. Nah akhirnya gue bilang, oh ternyata ini. Akhirnya udah, gue udah mulai tenang, nggak tenang lah, udah mulai tenang, santai. Udah nggak ada kerjaan, gue coba bermusik aja di rumah gitu tiap hari karena emang obat gue untuk nyaman ya musik, nyanyi ya gitu. Tadi dia ngomong kayak obat gue nyanyi aja udah happy udah gitu. Nah ini yang luar biasa juga ya kan, ya ini akhirnya Kun dengan lihainya melihat momentum ini karena obatnya nyanyi lah kan lo. Lo akhirnya kan sekarang ya lagu lo itu yang itu lagunya itu sangat viral, gila kayak wah. Kayak kalau gue mau Kun follow-followan, jadi kalau gue lihat oh ya udah emang dia Kun biasa hari-harian sebenarnya emang suka nyanyi, ngejam, bikin lagu sesantai itu. Tapi ini tahu-tahu dari Instagram orang gue ngeliat, lah ini sih Kun ada di Instagram yang gue gak kenal deh. Itu men, bener, gue juga sama men. Gimana tuh? Ya gue bersyukur aja sih gitu, artinya bahwa setelah sekian lama men, lo tahu kan gue kayak gimana? Iya, kita berjuang aja. Lo tahu lah, kayak sekian lama dan ya gue sih nggak ngeliat viral, gue nggak tahu viral tuh kayak gimana, apakah tiap hari telepon boring apa gue akhirnya gue ngalamin itu juga sih. Insta story gue tuh udah kayak orang ngejahit, tahu nggak lu, kecil-kecil gitu, pokoknya udah kayak artis terkenal lah. Gue ditanyain ini ditanyain itu lah sama orang-orang. Terus gue sih nggak ngerasa karena di YouTube gue sendiri nggak terlalu signifikan. Tapi pertama kali lo upload lagu itu di mana tuh? Gue emang uploadnya di YouTube. Setelah itu baru gue ambil 1 menitnya buat di Instagram. Tapi link dari YouTube itu gue share ke teman-teman. Nah banyak teman-teman yang mereka Instagram yang di daerah yang memang followersnya banyak. Mereka banyak yang ngedownload terus diposting di Insta TV-nya mereka. Di repost sama dia tuh. Iya, jadi banyak lah gitu. Ternyata di Facebook lebih gila, Facebook, banyak. Twitter. Nah bikin gue ini artis-artis men. Artis siapa? Posting gitu. Siapa artis coba sebutin? Gary Iska. Satu tuh. Terus Wakil Gubernur Sumatera Utara. Wah gila. Nah gitu. Terus pokoknya komennya tuh banyak dari orang yang gue gak kenal deh. Iya. Instagram gue nambah, dari followersnya nambah, YouTube juga subscribe nambah. Semuanya nambah pokoknya. Nambah gue. Oh ini tuh sekian lama. Sekian lama nih kayak gini. Tapi ya itulah. Gue sih intinya bahwa ternyata ada manfaatnya juga. Gue lama-lama di rumah kan tuh bersyukur. Dan ini memang ya yang Maha Kuasa tuh punya berbagai macam cara untuk menyadarkan kita bahwa dia nggak pernah ninggalin kita. Gitu aja men. Setuju banget gitu. Akhirnya lo berpikir kan situ kan gimana cara berpikir dan tulus aja kan lo bikin lagunya kan kayak ya emang gue tulus mungkin ini tapi gue bukan penyanyi men. Tulus nyanyi. Gue ikhlas melakukan apapun ya, tulus hati melakukan apapun. Yang paling penting tuh gue anak-anak gue nggak bosan. Itu gimana tuh ceritanya kayak akhirnya lo mengajak yaudah deh anak-anak lo, istri lo untuk nyanyi bareng, emang kepikiran ya udah gitu aja gitu. Jadi awalnya tuh kan gue masih terakhir manggung tanggal 16 tuh. Iya. 16 Maret. Gue masih manggung di Kemang. Yang lokasinya deketan sama tempat kasus 1, kasus 2, kasus 1, kasus 2, kasus 3. Salah satunya kenanya dari situ dan dia menyebarkan kayak ke ini walaupun mereka sekeluarga ya. Terus ya udah panik aja. Cuman karena namanya gue selalu berprinsip di hidup gue, di diri gue, dan gue selalu ngomong ke teman-teman seband sama teman-teman dekat, gue bilang bahwa rezeki itu Tuhan yang ngasih, yang Maha Kuasa yang ngasih. Jadi dia nggak mungkin ngasih lu rezeki dan menjatuhin lu. Jadi gue udah gue bilang thanks God, Tuhan terima kasih nih lu kasih gue rezeki main di salah satu tempat ini. Dan di tempat lain udah banyak yang udah tutup. Udah cancel semuanya. Karena hari itu hari Senin, jobnya hari Senin men. Kebayang hari Senin. Hari Sabtu udah ada pengumuman dari pemerintah DKI. Betul. Bahwa hari Senin pokoknya semua kegiatan di rumah gitu ya kan? Di rumah. Udah. Itu pas soundcheck hari Senin, di cancel soundchecknya, diundur. Akhirnya jadi main manggung lah. Manggung selesai semua, tapi dalam keadaan panik. Jadi hand sanitizer kita siapin semua. Ini mic juga lo sterilisasi dong. Gue bawa mic sendiri. Lo bersyukur udah punya mic kan. Iya. Bawa mic sendiri, gue ingin semua. Pokoknya steril lah kita. Steril. Manggung pertama masih panik, manggung kedua, lagu ketiga, lagu keempat
dasarnya 2 jam ya. Karena ya udahlah manggung, Ya udah, manggung akhirnya- terakhir kan. Iya, karena pun kalau lo manggung nggak kerasa waktu, enjoy Iya, aja enjoy. jalan, ya kan? Udah Dan setelah manggung kelar, habis itu lu pulang panik juga dong. pulang kan? ke rumah panik. Pagi gue bangun, anak-anak kan udah libur kan, Iya, sekolah iya. udah di Iya, iya. sekolah Sekolah di rumah. Iya, from home gitu. Ya udah gue bangunin mereka, kita berjemur. Gue atas. jemuran duluan, Iya, gue jemur iya. di atas genteng Iya, karena iya. tempat depan rumah gue tuh ketutup pohon kan. Iya, jadi lo harus ke atas untuk dapetin iya, matahari rumah langsung. gue di gangan lagi. Iya. Rooftopnya bagus ya pokoknya lah. Rooftop, pokoknya udah rooftop lah. Dan itu gue posting di YouTube men. Karena gue selalu prinsip gue gini, yang terekam itu nggak pernah mati kayak kita direkam nih. Betul. Jadi sampai nanti gue punya anak punya cucu, lu punya cucu masih juga. bisa arsip lu sejarah Iya, di situ. di Ramadan tahun kesekian nih kita diskusi kita nih ngobrol, ngomongin iya. soal Corona. Iya, jadi lu setiap momen akhirnya lo rekam lo taruh di YouTube. Gue ini udah gitu berlalu lah 2 hari kemudian ada yang share teman-teman share nih ke gue ada lagu reggae Iya. tapi dari Afrika dia ngomongin soal sosialisasi soal pencegahan corona, ya. karantin, terus social distancing, terus apa namanya jaga kesehatan, Iya, cuci tangan segala macam gitu. Ya udah gue langsung mikir mereka bisa, kenapa gue nggak bisa bikin ya? Hanya Dan kondisi ya udahlah gue coba mikirin ininya liriknya segala macam, temanya dulu ya temanya kan? gue mikirin terus gue belum coba bikin lagunya, gue di Tapi kepala ide iya, kepalanya di udah kepala ada. udah ada. Gue lihat anak-anak gue kasihan juga, anak-anak gue udah jenuh walaupun belajar dari rumah. Tapi pasti kan biasanya kalau anak-anak kan sosialisasinya tinggi dong. Itu dia. Sekolah main, pulang sekolah main. Sekarang bener di rumah. Dan lu tau anak-anak sekolah sekarang kan, Iya. berangkat pagi pulang udah mau sore. Iya benar. Jadi mereka udah capek aja pulang Iya. rumah. Ini dari pagi sampai pagi lagi ketemu. Kita pagi Itu lagi aja di terus. situ aja di rumah. Jenuh, udahlah gue iseng bikin numpuk di pala. Iya. Gue bikin separoh nggak jadi. Gue panik, gue stres kan gue. Iya. Gue turun, gue bilang sama bini gue, sama istri, mah bantuin gue dong bikin lagu, nyanyi sebentar biar gue kebagi, Iya, energinya bisa kebagi, Iya. kalian bisa bantu, biar part-partnya bisa bantu. Ya udah, ini gue bangunin anak-anak ini. Bersyukur anak-anak sama istri gue emang Talenta. suka musik ya, mereka juga, dengar iya. musik. Dan sebelumnya gue sempat cover juga nyanyi Iya, lagu iya, sendiri, lagu iya. CGV di situ sama anak, Ah. terus sama istri gue coverin lagu Bob Marley. Iya. Jadi ya udahlah bisa sering. Nah ini bersekeluarga nih, berempatnya berempat akhirnya nih baru pertama kali nih, Iya. berempat nih. Dan yang lagu depan. sendiri lagi. Lagu sendiri. Bikin lagu hari itu, bikin lagunya sebentar doang sama anak-anak. Itu sejam lah bikin, jadi semua. Nah latihannya bagi part-partnya, part-partnya, iya. biar enggak ini, ya udah itu yang lama men. Udah gitu 16 kali gue tag pakai handphone. Yang ke-16 akhirnya terbaik. Sebenarnya bukan ke 16. Tapi Jadi lu pilih-pilih ya? setelah 16 itu kita pilih semua. Iya. Kita pilih 5 besar yang terbaik. Oke. Lu tahu kan Ini- kayak media banget kan. Lu kan orang media men. Jadi keluarga demokrasi berarti milih lagu ini. Milih segala macam. 10-nya kita buang. Tek, Iya. sisa 5 nih. Milih. Tek. 1 kita buang. Tinggal 4. Karena masing-masing kan 4 orang kan 4 kita orang, bener. pilih yang terbaik. Iya. Cari ini akhirnya sepakat pilih yang 1 itu. Yang tayangin. Tayang YouTube, tayangin nunggu udah terupload di YouTube. Iya. Kan lama kan gue pakai handphone. Iya. Taruh di YouTube gue langsung share linknya segala macam. Oh, udah dari yang situ. baru dah. Besok Tidur. Bangun, wow. bangun langsung buka. Rame ini. Wah rame. Ini segala macam. Diinin segala macam. Ada yang udah cover. Iya. Ada yang cover di Kupang sih, di NTT di cover dan dia salah satu toko publik juga di sana. Itu teman lo atau lo nggak kenal? Gue nggak kenal. Oke, tapi publik sana ya. Oke. Dia putri pariwisata di sana tahun Oke, 2018. Iya. Gue bilang wah ternyata, dan kita nggak follow-followan Instagram men. Oke. Tapi dia tahu dari orang lain pasti. Tahu dari orang lain dari akun Instagram yang lain. Iya. Ya udah ternyata saudara-saudara gue yang di kampung di timur Iya. kan di timur udah viral semua Iya, di iya. Papua segala macam. Telepon. Nah, bini gue nih teman SMP-nya kan dia SMA-nya di Jakarta. Iya, SMP-nya di Papua. Iya. Nah, itu teman SMP-nya kayak ketemu gara-gara lagu Gara-gara itu. lagu itu. Ngelihat ini Ngeliat teman itu. gua nih kata dia. Iya. Wah, gila. Gue bilang, oh ternyata kayak gini ya kalau Iya, rasanya. gitu doang sih. Nggak, tapi pas lagi bikin lagunya kan lu ngajak bini, anak-anak 2. Mereka yang bikin liriknya juga bareng-bareng berarti. Ya kita bagi. Lirik gua kalau gua sendiri sih presentasinya sekitar 70 sampai 80% lah. Oke. Dari nada lagu segala macam. Tapi gue diskusinya ke mereka, jadi 20% tuh gue anggap itu bagiannya mereka Iya, karena iya. gue pengen bikin lagu
notasinya itu gue kan selama bikin itu selama ini kan buat gue nggak pernah berpikir untuk soal untuk anak-anak kan. Iya. Yang penting buat nyamanin. Ternyata ada anak gue juga di sini. Berarti harus yang nyaman buat anak juga. Buat anak juga, nadanya nyaman buat anak, liriknya juga nyaman buat anak-anak, buat semua buat satu keluarga. Nah, ya udah akhirnya jadilah seperti itu. Anak gue ngasih saran, terus yang gue yang paling kecil kan dia suka nge-rap segala macam. Jadi ya udah gue kasih part rapnya segala macam. Jadi ngebagi lah gitu loh. Tapi luar biasa Kun, itu bener-bener ya akhirnya ya pelajaran berharga sih buat lo sama keluarga. Kayak lo ke depannya bisa bikin project sama keluarga lo Kun, bisa diseriusin maksudnya. Iya ya kan. Dan sebenarnya gue sudah nyiapin lagu buat mereka sebelum wabah corona ini. Oke. Lagunya gue udah bikin, gue sempat udah posting di YouTube juga sama mereka. Musiknya sih udah jadi. Iya. Tinggal karena masalah ini jadi pending. Mereka sih karena gue sih prinsipnya bahwa ya warisan ke anak-anak gue adalah ya karya sama cerita gitu loh. Pengetahuan mereka ya terus kan. Ya setelah gue pikir-pikir bahwa ternyata wabah corona ini kan dialami seluruh dunia nih. Iya betul. Jadi gue bilang ini bentuk perang zaman sekarang men. Iya. Jadi pasti nanti generasi berikutnya ada lagi bentuk ada dalam buku sejarah, jadi diceritain di pelajaran sekolah. Yang minimal anak gue bakal ceritain ke anaknya dia gitu kan. Karena dia mengalami hal itu kecil. Zaman perang lawan corona nih. Kita sama papa nih, sama opa. Opa nyanyi nih. Viral nih, bisa lihat ada linknya langsung ya kan. Gitu men. Luar biasa sih. Ya. Terus kayak ya pasti kan lagu udah keluar nongol nih. Terus sampai dengar juga lu dapat kayak apresiasi dari banyak ini ya, lembaga-lembaga besar tinggi-tinggi di Indonesia ya. Oh ya ada dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu gimana bisa nyampe ke Kementerian Kesehatan gimana Gun? Ya itu kekuatan sosial media. Sosial media ya. Dulunya mah lu nggak pernah sampai dihubungin sama orang penting itu ya kan? Enggak men, enggak sama sekali. Ini langsung tahu-tahu mereka hubungin lo secara direct nomor telepon lo. Mereka nyari di Twitter ada yang kenal keluarga ini. Gitu. Gue masih capture tuh, gue download semua, gue simpan semua itu buat buat gue pribadi lah sama anak-anak bahwa kita pernah dibicarakan di sosial media. Bukan karena kita ngelakuin hal negatif tapi ini positif dan ternyata ada manfaat buat orang lain gitu aja. Betul. Dan ya bersyukur sih gue terus di saat kayak gitu men, kita pemusik kayak gini kita nggak kerja apa-apa, ada bingkisan terus ada pundi-pundi datang ke rumah. Ya itu dia. Ya kan? Ya bisa ngebantu lah. Perekonomian kita pas lagi corona gini kan gawat banget. Tapi ini nggak sih kayak kalau ngomongin apresiasinya gitu, bentukannya dalam berupa benar-benar lu dikasih material atau kayak gimana nih? Ini sih ada hubungan dalam bentuk uang ya kalau dari pemerintahan itu mereka mengapresiasi terus karena surat penghargaan gitu. Surat penghargaan terus kayak ada goodie bag, parcel gitu. Ya memang barang-barang yang dibutuhkan sih emang daripada gua harus beli kan. Ternyata emang ya apa namanya tumbler ya kayak gitu. Tumbler penting tuh buat anak-anak. Terus tempat makan buat di sekolah, lunchbox gitu. Ya terus agenda segala macam. Tapi yang penting gue sih paling penting bahwa anak gue seneng gitu. Happy deh. Anak gue happy banget karena dapat bingkisan itu. Anak gue happy banget. Anak lu jadi ini lagi star syndrome lagi. Banyak yang follow lagi sekarang Instagramnya. Banyak dong follower anak lu sekarang. Ya bersyukurnya gini. Gue sih star syndrome sih enggak. Karena mereka besar di zaman sosial media di mana mereka bisa ngebedain mana orang yang star syndrome, mana yang enggak natural. Terus akibat dari star syndrome tuh kayak gimana? Makanya udah tahu. Sekarang udah tahu semua kan. Kalau lu songong, akibatnya apa? Kalau lu makai narkoba, akibatnya apa? Dan udah itu. Dan gue amat sangat terbuka sama anak gue. Gue emang ngerokok gitu di rumah gue. Dulu gue ngerokok, tapi gue pernah sakit gara-gara menurut dokter gue harus kurangin rokok. Dan anak gue tahu semua itu. Dan akhirnya gue berhenti rokok. Stop sekarang ya? Stop, berhenti rokok. Ada jalan berapa bulan ya? Dari bulan Februari kemarin sampai sekarang. Jadi ya ada bersyukurnya sih. Dan sekarang lu tahu wabah corona segala macam, paniknya minta ampun men. Kalau maksudnya kan mereka menyerang juga kalau tenggorokan, kering segala macam, emang harus dikurangin rokok ya. Gitu. Apalagi sekarang puasa. Apalagi sekarang nggak punya duit. Tapi ada hikmahnya kok. Dan berdekatan bahwa corona ini kita akhirnya jadi lebih dewasa sih, lebih dewasa untuk menyikapin
masalah gitu. iya. Itu aja sih yang gue tangkap. Jadi banyak banget hikmahnya lo ambil dari si wabah corona. Corona. Yes, awalnya pasti kita memusuhi ya. Ya itu Musuh- takut, panik sih gue. Kayak aduh kenapa lo datang ke sini sih corona gitu kan. Jadi kan harus ya masalahnya jadi banyak gitu ya kan. Tapi sekarang kayaknya banyak orang juga yang udah ya udah deh gue ikhlas gue jalanin Iya. dan mewaspadainya gitu ya kan. Nah, ini kayak di rumah lu banyak dong kayak sekarang kebiasaan-kebiasaan baru ya nggak sih? Kayak lo lebih sering cuci tangan ya nggak? Pastinya. Ya kan lebih sering mandi ya. Kan? Pastinya minimal ya dua kali sehari lah. 2 kali sekali. Ya? Kalau dulu kan gue sekali doang. Bangun pagi kalau nggak manggung gue nggak Nggak mandi. mandi. Kalau nggak keluar rumah gue nggak Nggak mandi. mandi. Sampai dengan sore. Baru mandi. Mandi. Sekarang lo pagi mandi, Pagi mandi. sore mandi. Karena habis jemur kan. Iya. Jemur habis berjemur kan keringatan tuh. Iya. Ngasor bentar. Terus mandi. Iya. Udah gitu mandi. Dan gue jadi lebih kreatif men. Iya lo apa aja sekarang kekreatifan lo apa? Kreatifan gue hampir setiap hari gue bikin lagu. Pasti tuh. Hampir setiap Udah hari. berapa lagu Kun? Lagu sih banyak, tapi yang udah. Jadi kalau gua tuh menyebut itu sebagai sebuah lagu, walaupun dia cuma jadi 1 menit doang, Iya. gua tetap bilang itu sebuah lagu. Oke. Karena kalau udah jadi chorusnya atau verse 1 atau Iya, intronya, iya. nyambunginnya tuh gampang banget. Oke, gampang dapet nada. Pokoknya nyambung itu udah gampang Iya, banget. iya, Jadi iya. gue selalu simpan di voice note, gue simpan. Akhirnya gue simpan aja lirik-lirik gue ketemu karena dunia kita cuma ada dalam situ doang, di rumah Iya. itu aja. Jadi apa yang kita alami jadi indera rasa kita itu hati, Iya, pikiran, iya, perasaan iya. itu Terangsang. terangsang banget gitu. Jadi lagi nih. Jadi Jadi temanya kebanyakan apa ya? Keluarga. keluarga pasti, tema keluarga, terus tema solidaritas, pasti, terus happy. Oke. Happy itu pasti karena gue harus ngebahagiain diri gue dong, Iya. ngebahagiain anak-anak gue, Ah. dan gue jadi lebih care dalam arti, oh ternyata kalau bermusik dengan anak seperti ini, bermusik dengan istri seperti kayak ini. gini. Oke. Itu aja sih. Iya, gitu. iya. Terus ya Berarti siap nih ya. Corona kelar, album. semoga Karena lah. kan pasti kan lo punya lagu nih, set lo share ke anak-anak band dong, ke tim. Kalau ke tim sih, cuman ya di tim gue itu kadang-kadang responnya, lo tau responnya agak telat, Slow respon. Mungkin handphone lagi jauh sama dia. Mungkin, ya kan? terus dia lagi fokus sama dirinya juga Iya, kan. iya. Dan gue orangnya nggak suka maksa kalau Iya, sama orang iya. lain, dalam Oke. arti kalau sesuatu itu dibutuhkan bersama, Iya. oke kita bisa paksa. Iya. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan gue, karena ini ide gue, Iya. gue nggak bisa maksa juga. Jadi ya Oke. kalau bisa gue lakuin sendiri, gue lakuin sendiri. Tapi niat gue adalah gue pengen dilakukan bersama. Jadi biar emang karyanya terbentuk Secara bersama. Dan juga pasti kan lu punya banyak ide kalau sama anak-anak dong. Iya, Iya kan? gitu. Tapi kan sekarang lagi keterbatasan waktu juga susah ditentuin ya. Itu dia. Tapi lu kan sempat punya ini ya Gun ya, project sendirian ya. Maksudnya lu nyanyi dengan karya lu sendiri kan? Iya. Bukan dengan si Kunrad and Good Vibration kan? Lu punya enggak. karya sendiri punya ada kan? Punya karya sendiri ada. Ya kan? Tapi kalau di itu udah berapa album ikut ya? Lo Kunrad and CGV berapa? Kalau CGV sih dua Dua album. Kalau sendiri sih pernah ada satu. Yang satu ya kan? Sedangkan single lain kan gue banyak proyekan juga Dia yang sama lain. artis-artis lain tuh banyak Iya, banget gitu. ya. Sama gue ntar bikin dah. Siap mau gue. Tapi agak reggae. Nah nggak apa-apa. Apa aja sih Nggak katanya? apa-apa. Karena gue sih ngelihat bahwa gue sebenarnya pada akhirnya gue selama ini kan kita memperkecil diri kita dengan genre musik. Iya. Dalam arti bahwa gue main reggae berarti reggae. Tapi gue pengen bahwa orang tahu bahwa itu musik Konrad, Iya. itu musik Firman. Iya. Entah itu karena gue pengen masukin unsur apa aja. Betul. Gua Karena nggak lo mau akhirnya pada dasar lo musisi sejati sih, kayak lo Iya. menikmati musik apa aja pasti kan. gitu. Pasti lo musik apapun lo nikmatin dan lo pasti lo bisa lo karyakan dan bisa lo pelajari semua musik ya kan. Siap. Tapi nanti gantian lu ya. Apa tuh? Lu masuk acara gue ya. Atau boleh dong, ayo dong. Karena gue Lo punya acara gue kan? punya live Instagram. Ya kan setiap kalau nggak salah setiap Ramadan juga lo Setiap suka bikin, Ramadan. ya? Sebenarnya setiap Ramadan. Ah. Jadi pas wabah corona kemarin, Iya. akhirnya gue Majuin tuh. majuin. Iya. Karena gue pikir bahwa banyak orang di rumah aja. Betul. Terus gue bilang ya, gue hanya bisa berbagi, gue kan nggak bisa bagi masker nih. Iya. Gue nggak punya duit, nggak ada Iya. pemasukan. Iya. Gue nggak bisa bagi sembako. Iya. Buat makanan udah cukupan udah, alhamdulillah banget udah. Buat Gitu. keluarga ya. Iya, ini udah gue berbagi lewat gue bikin orang seneng gitu kan. Betul. Karena Nyanyi. iya bikin orang seneng Maksudnya nyanyi. skill kita ngobrol. apa lagi ya kan, kalau lo pasti skillnya nyanyi, menghibur ya, pasti lo dengan kebiasaan lo bisa menghibur teman-teman, itu udah kebahagiaan lo sendiri ya kan. Dan akhirnya konsepnya berubah. Jadi gimana tuh? Gara-gara kalau Ramadan kemarin kan biasanya
gue dari rumah nih, Iya, iya. jam ngabuburit kan gue akustikan jam 4 sore itu sampai jam 4:30 sore. Iya, sampai jam Sampai gue selalu pakai 4.20. Mantap. 4.20 Sampai jam 5.20. sampai sebelum maghrib. sebelum maghrib. Nah, karena Instagram itu rata-rata dia bertahan itu 1 jam. 1 jam, 59 detik. Iya. 59 menit. Iya, 50. Iya. Nah, itu 59 menit. Sebelum Iya. ke 60 dia udah kasih kode tuh. Iya. Berapa detik lagi. Iya. Jadi ya sejam lah. Pokoknya pas mau maghrib buka puasa, stop udah. Karena memang teman-teman semua buka puasa. Iya. Lumayan sih dari kemarin ada yang di Ramadan sebelumnya, Iya, iya. ada yang minta pas launching single, mereka minta live di situ, Iya. gue bantu livein. Terus ada yang lagi buka bengkel, gue livein di situ, iya. bantuin bengkel juga. Mereka promosi juga ya kan. Ada anniversary band, langsung udah jalan. Ada terekam di YouTube segala macam. Terus, nah pas corona, akhirnya konsepnya gue berdua nih live-nya. Oke, jadi kan karena kita bisa invite orang iya, nih, ya kan? Nah, karena jarak-jarak kan. Iya. Jadi akhirnya gue Ras Muhammad gue undang. Iya. Bismo gue undang. Iya. Terus Yoma gue undang. Nah, terus ke pending nih baru 3. Iya. Yang edisi Ramadan belum. Wah, Nah, ini sebelumnya kan gue sendiri-sendiri. Kalau edisi Ramadan kan gue masih sendiri-sendiri. Berarti ntar lo bakal invite siapa lagi Gue gitu ya? pengen lo deh. Oke, boleh. Karena Gua tunggu invite lo. gue pengen ngebahas apa yang sedang lo lakukan gitu aja. Wih, mantap. Asik. Asik. Cakep. Ya karena emang pasti dengan kayak gini kita jadi berpikir, ya itu hikmahnya kita jadi kreatif. Ya kan berpikir kayak ini gue juga bikin konten ini THR tongkrongan hari Ramadan ini karena kita terkendala dampak virus corona. Waduh, harus ngapain ya? Akhirnya udah bikin kontennya aja. Akhirnya terciptalah konten THR ini nih. Momentumnya lagi Ramadan. Akhirnya ya mungkin sharing-sharing cerita dari lo ini bisa bermanfaat buat penonton semua mudah-mudahan. Ya kan jangan maksudnya jangan pusing-pusing banget nih emang corona nih ya kan. Kita bawa santai, kita bawa senang-senang. Terus nanti juga bakal berlalu dan ya udah dapat hikmahnya lah ya kan. Bener. Tapi menurut lo nih Kun, ya ini sih tebak-tebakan gila aja ya kan. Corona bakal sampai berapa lama nih Kun? Karena kalau hitungannya bahwa si penyebarannya bisa ditekan kan lewat itu pembatasan sosial berskala besar. Jadi Jakarta kan udah kemarin udah lakuin itu kan. Dia coba 14 hari. Terus daerah lain juga, daerah penghubung kayak Bekasi, Jabodetabek kan lakuin itu. Gue pikir sih paling ya semoga aja pas Lebaran udah kelar lah biar kita bisa kan. Bayangin Lebaran kalau nggak berpelukan, nggak salaman kayak gitu kan. Itu emang agak susah sih. Iya sih. Ya mudah-mudahan sih pas Lebaran kelar semua corona hilang. Atau nggak besok habis maghrib hilang tuh corona deh. Semoga lah, semoga kita berdoa karena ya kan. Setiap hari kan ada update tuh dari ini. Iya. Semoga aja cukuplah kita bertapa di rumah. Bertapa di rumah, mencari introspeksi diri. Benar. Ya kan, benar kan? Ya udah. Benar banget man. Tapi ini sebelum kita menutup acara kali ini, gue pengen Kun menyanyikan lagunya yang apa judulnya? Sama-sama apa? Oh, Island Corona. Island Corona. Tenang-tenang di rumah. Tenang di rumah. Oke, Kun, langsung mainkan boleh full, boleh sedikit, terserah lo Kun mau kayak gimana. Ini tapi teman-temannya eksklusif langsung di THR tongkrongan hari Ramadan. Sikat Kun. Ya, THR tongkrongan hari Ramadan. Kawan banyak, corona makin menyebar. Jangan sampai kita terpapar. Sudah banyak yang jadi korban. Jangan kita menambah beban. Tenang-tenang di rumah, jangan kemana-mana. Yakinlah kita bisa menang lawan corona. Tenang-tenang di rumah, jangan kemana-mana. Yakinlah kita bisa menang lawan corona. Ini bukan liburan, jangan keluyuran. Di rumah saja dulu, lakukan yang disuruh. Sekolah dan kuliah semua dari rumah. Bekerja dan berdoa semua dari rumah. Hindari keramaian, jaga jarak aman, selalu cuci tangan dan jaga kesehatan. Tenang-tenang di rumah, jangan kemana-mana. Yakinlah kita bisa menang
melawan corona. THR tongkrongan hari Ramadan. Tongkrongan hari Ramadan. Tenang-tenang di sini nonton THR. Tongkrongan hari Ramadan. Terima kasih Kun. Thank you man. Sound. Terima kasih udah datang ke tongkrongan hari Ramadan, dan pastinya tadi banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran ya. Mudah-mudahan berguna buat kamu semua yang lagi nonton. Yang pastinya kita akan ketemu lagi di THR di video berikutnya, karena setiap hari kita akan memberikan video-video terbaik, insya Allah berkah buat kalian semua. Jangan kemana-mana, pasti ketemu lagi besok. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Itu gue kurang paham, kurang fase lagi gue. Lo udah fase kayak gitu tuh. Dan jangan lupa di follow Instagram Kunrad, gue dan channel ini. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.